Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemantapan iman sehingga kita masih istiqamah mau belajar, mempelajari ayat-ayat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain agar kita paham akan ajaran Allah, berupaya untuk memahaminya seraya mengamalkan dalam hidup dan kehidupan ini sehingga aktivitas kehidupan kita sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita hamba-hambanya di dalam surah Fatir, surah 35 ayat 15 sampai 17. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ingat kata Allah, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, wahai segenap hamba-hamba Allah, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu sekalian hai manusia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika engkau lahir tak membawa apa-apa, Allah kasih kemudian engkau ilmu. Belajar engkau dengan ilmu Allah sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang engkau mau dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga engkau mempunyai jabatan. Ingat, jabatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada engkau. Untuk apa? Agar kita syukur kepada Allah. Jangan karena jabatan engkau malah sombong di muka bumi Allah ini. Seolah-olah engkau bisa dengan jabatanmu itu. Engkau bisa membeli orang dengan jabatanmu. Jabatan itu adalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Dengan ilmu engkau mendapatkan kekuasaan dalam kehidupan ini, mendapatkan kedudukan dalam kehidupan ini. Apapun profesimu, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara, kalian fakir semuanya di hadapan Allah. Kedudukanmu itu milik Allah yang Allah amanahkan kepada engkau. Jangan dengan kedudukanmu, apakah engkau itu alat negara atau engkau pemegang keadilan, pemegang peradilan di muka bumi Allah ini, atau engkau memiliki kedudukan yang apa dalam kehidupan ini, itu semuanya, ingat wahai manusia, masa dan waktunya terbatas karena Allah amanahkan itu semuanya. Itu kata Allah milik Allah, hanya dititipkan Allah sementara. Jangan gara-gara kedudukanmu, jangan gara-gara jabatanmu, jangan gara-gara kekuasaan yang Allah titipkan kepada engkau, engkau akhirnya takabur, engkau akhirnya sombong, engkau akhirnya berbuat semena-mena dalam kehidupan ini. Kata Allah, jangan demikian. Kenapa? Karena itu akan berakhir. Jangan kezaliman kita, perbuatan maksiat kita itu mengantar murka dan laknat Allah kepada kita.
Jamaah sebangsa dan setanah air. Dalam hidup ini Allah berikan dan titipkan kepada kita harta. Sehingga dengan harta kita memiliki apa yang ada dalam kehidupan ini. Rumah mewah, sawah ladang ada di mana-mana. Kebun ada di mana-mana. Villa-villa kita miliki. Hotel-hotel kita miliki. Tapi ingat kata Allah, itu adalah hak guna pakai. Bukan milikmu semata. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, syukurilah nikmat Allah tadi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dengan hartamu, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau lupa kepada Allah yang memberi. Karena manusia semuanya, kata Allah, adalah fakir di hadapan Allah. Itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sombong dengan hartamu. Jangan engkau angkuh dengan hartamu. Seolah-olah semua yang ada di muka bumi Allah ini bisa kau beli dengan hartamu. Ingat kata Allah, engkau itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sebangsa dan setanah air. Apa kata Allah? Iyasha yudhibkum. Hai manusia, kalau engkau sombong dalam kehidupan ini, kalau engkau maksiat dalam kehidupan ini dengan nikmat yang kuberikan, kalau engkau tak mau patuh dan tunduk kepada Allah yang memberi semua nikmat yang ada di muka bumi Allah ini, iyasha yudhibkum. Kalau aku menghendaki, kata Allah, akan kumusnahkan dan binasakan engkau sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Aku akan ganti dengan makhluk yang baru, menggantikan kalian semuanya. Akhirnya ayat 17 Allah tutup. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu mengganti dan membinasakan engkau, kata Allah, tidak sulit bagiku. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau aku mau, kata Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Oleh karena itu, jamaah sebangsa dan setanah air, mari kita introspeksi diri kita. Kita ingatkan diri kita bahwa kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat diri kita. Lihat mulai dari mata. Mata memiliki 2 lubang. Apa isi mata? Tiada lain, kalau kita bangun tidur, maka keluar dari 2 lubang mata kita tai. Itulah dia, tai mata. Turun sedikit ke samping, telinga. Telinga punya 2 lubang. Apa isinya? Itulah dia, tai kuping. Yang lebih dahsyat lagi, itulah dia tungki. Apa artinya? Kotoran juga. Maju ke depan, hidung memiliki 2 lubang. Apa isi lubang hidung? Tiada lain adalah kotoran hidung yang kita bilang selalu dengan upil. Masuk ke mulut. Mulut mempunyai lubang. Apa isinya? Tiada lain, kotoran. Itulah dia, tai gigi, yang kita bilang selalu dengan jigong. Ke belakang kita punya dubur. Keluar dari dubur tiada lain kotoran. Itulah dia, tinja ataupun tai. Sampai pori-pori kita ini semua, ini adalah lubang-lubang. Apa isinya? Daki. Sabun semahal apapun hanya sebagai pemutih dan pewangi. Tetapi kalau kita gesek setelah mandi, masih nampak daki tadi. Apa artinya, jamaah sekalian? Wahai manusia, sadarlah engkau dalam dirimu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, isimu semuanya adalah kotoran atau tai. Tai mata, tai hidung, tai kuping, tai gigi, sampai tai betul-betul. Apa artinya, hai manusia?
sebenarnya engkau hanyalah si tai-tai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Itulah yang dikatakan Allah tadi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Ketika engkau memiliki jabatan, ketika engkau memiliki kedudukan, ketika engkau memiliki harta yang melimpah ruah, engkau disanjung di hadapan manusia, jangan engkau lalai dan lupa bahwa engkau fakir di hadapan Allah. Artinya engkau harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan hartamu, jangan dengan kedudukanmu, jangan dengan jabatanmu engkau lupa kepada sang pemilik yang memberikan nikmat tersebut. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari sadarkanlah diri kita dengan ayat Allah tadi dalam surah Fatir ayat 15 sampai 17 agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.